Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah Melayu halaman 22 terkait dengan diri para rasul. Wa amma rusul alaihi wassalatu wassalam fa yajib fi haqqihim sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighihi. Dan adapun sekalian Rasulullah SAW, seluruh Rasul, maka wajib bagi zat mereka itu tiga perkara. Jadi bukan Rasulullah Muhammad SAW saja. Pertama benar, ini terjemahan dari as-sidqu, ya, as-sidqu. Ini terjemahan dari as-sidqu. As-sidqu artinya benar. As-sidqu juga artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, kepercayaan. Yang ketiga tabligh, menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi sekalian makhluk. Baik, penjelasannya. Inilah bahagian yang kedua, sebahagian, setengah. Nah, setengah itu makna sebahagian daripada barang yang daripada segala sesuatu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia. Jadi wajib mengenal dia. Dan dia itu, yang sebahagian itu adalah ta'aluk terkait dengan sekalian Rasul alaihi wassalam. Jadi bukan hanya diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Yaitu barang yang wajib pada hak pada diri mereka itu dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Maka wajib bagi zat mereka itu tiga sifat. Yang pertama sidqun. Sidqun itu benar atau jujur. Artinya benar pada sekalian barang yang menyampaikan mereka itu daripada Allah Ta'ala. Jadi yang mereka sampaikan dari Allah itu semuanya benar. Lagi mufakat sesuai terhadap apa saja yang ada pada diri Allah Ta'ala. Mufakat bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu semuanya benar dan sesuai dengan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh ada keraguan. Dan yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Artinya kepercayaan. Kepercayaan mereka itu. Apa maksudnya kepercayaan? Terpercaya mereka itu terpelihara dirinya daripada segala yang haram dan segala yang makruh. Nah, jadi pada Rasulullah itu terpelihara diri dari yang haram, dari yang makruh. Maknanya mereka tidak melakukan yang haram, tidak melakukan yang makruh. Maka sekalian mereka itu alaihi wassalam terpelihara, terjaga, tidak melakukan diri mereka itu daripada segala dosa besar yang haram dan dosa kecil. Tidak pada ketika lupa maupun pada ketika apalagi ketika sengaja. Sebelum lagi dia jadi Rasul atau kemudiannya atau setelah jadi Rasul. Jadi mereka itu kalau dalam bahasa Arabnya maksum, terpelihara dari dosa kecil, dosa besar sebelum maupun sesudah jadi Rasul. Yang ketiga tabligh. Artinya menyampaikan mereka itu bagi sekalian makhluk. Akan sekalian barang yang menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada sekalian makhluk. Jadi arti tabligh menyampaikan. Menyampaikan. Para Rasul itu menyampaikan kepada seluruh makhluk. Nah, karena mereka lah audiens itu kepada seluruh makhluk. Apa yang disampaikan sekalian? Semua barang yang apa saja yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi yang disuruh Allah disampaikan. Yang tidak disuruh Allah tidak disampaikan. Nah, dan tiada menyembunyikan mereka para Rasul itu daripada yang disuruh akan sedikit jua pun. Sedikit pun nggak ada yang disembunyikan. Maka kalau timbul pertanyaan, dalam hadis disebut Rasulullah Muhammad SAW bertemu Allah di aras. Rasulullahnya di aras, Allahnya kita tak tahu di mana. Mengapa Rasul tidak mengabarkan bagaimana zat Allah Ta'ala itu? Katalah kalau secara manusia bentuknya bagaimana? Mengapa tidak disampaikan Rasulullah kepada kita? Karena itu tidak masuk yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan. Andailah itu termasuk, pasti disampaikan. Nah, begitu. Ya. Bagaimana malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah itu? Maksudnya secara terang kepada kita. Bagaimana Jibril cerita-cerita kepada Rasulullah itu bagaimana itu? Nah, supaya seperti kita ingin melihat konkretnya. Nah, kalau secara konkret kita lihat
sebuah meja begini. Bagaimana Rasulullah atau Jibril cakap-cakap dengan Rasulullah itu? Bagaimana cakap-cakapnya itu? Apakah mulutnya bergerak? Apakah wajahnya cerah? Apakah tangannya ikut bergerak sebagai ekspresi dari yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah? Kita tak ada keterangan karena Rasulullah tidak disuruh menyampaikan itu. Gitu ya. Ketahuilah oleh Muhammad Talib, pelajar, bahwa murad yang dimaksud dengan wajib bagi sekalian Rasulullah bersifat dengan tabligh dan amanah itu barang yang tercapai kepada akli. Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yang disampaikan adalah yang dapat dipahami oleh akal kita dan wajib syar'i. Apa yang wajib menurut syarak disampaikan, sampaikan. Amanah terpercaya Rasulullah tidak melakukan perbuatan haram makruh, itu yang dapat dipahami oleh akal dan itu adalah syarak. Jadi arahnya ke sana kalau tabligh dan amanah. Sedangkan adapun sidq pada sidqun jujur benar, maka jika ta'aluk terkait ia jujur benar kepada risalah, maka itu wajib akli. Jadi Rasulullah wajib akli menyampaikan risalah itu. Dan jika ta'aluk terkait ia kepada yang bukannya akli, bukan risalah, bukan penyampaian risalah itu, bukannya risalah. Maksudnya Rasulullah jujur benar pada risalah yang dia sampaikan. Jika bukan terkait dengan risalah, maka yaitu wajib syar'i. Jamaah ya. Jadi, jika ta'aluk terkait dia kepada risalah, wajib akli kita mengatakan bahwa ini risalah Rasulullah, dia wajib sampaikan. Tapi bila bukan terkait dengan risalah, melainkan kalau risalah itu kan amanah, ini surat. Kalau terkait bukan dengan surat, tapi isi surat, itulah namanya wajib syar'i. Ya, baik. Faedah, ini satu faedah bahwa sekalian Rasulullah itu wajib bersifat mereka itu pada yang lain daripada yang tiga ini. Jadi sifat para Rasul itu bukan hanya tiga, banyak. Yang banyak itu sekaliannya semuanya adalah sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yang tiada baginya terhingga dan berkesudahan. Tetapi yang demikian itu sekira-kira kamalat yang barulah, kesempurnaan bagi yang baru, bukan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Jadi segala sifat kesempurnaan baharu itu ada pada para rasul. Jadi bukan sebatas tiga ini saja. Wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang demikian itu yang kamalat itu, tetapi atas jalan perhimpunan. Artinya secara umum saja. Apa secara umumnya? Para rasul bersifat kamalat. Para rasul bersifat kesempurnaan. Wallahul muwaffiqu a'lam. Kita teruskan yang mustahil ya. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أعداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهي عنه تحريم أو كراهة وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. Dan yang mustahil bagi zat mereka itu para Rasul alaihi wassalatu wassalam segala lawan sifat yang tiga itu. Yang pertama dusta, lawan daripada jujur, benar. Yang kedua khianat, lawan daripada amanah. Khianat maksudnya dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegahkan daripadanya. Itu namanya khianat. Jadi yang dimaksud khianat di sini bukan khianat dalam pengertian kita hari-hari. Jadi khianat artinya berbuat yang ditegah. Tegah yang haramkah dan tegah yang makruhkah itu mustahil. Yang ketiga adalah kitman, lawan daripada tabligh. Tabligh menyampaikan, kitman menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk. Ini mustahil, disuruh sampaikan kok tidak disampaikan. Itu hal yang mustahil. Dan inilah bahagian yang kedua daripada tiga bahagian. Yang ketiga, ya, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia bagi zat sekalian Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Itu barang yang mustahil bagi zat mereka itu. Ya. Barang yang mustahil bagi mereka itu. Yaitu tiga pula. Pertama, kizbun. Artinya dusta, tipu, bohong. Ketiadaan mufakat, tiada sesuai kabar mereka itu bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Artinya mereka sampaikan tidak sesuai dengan yang ada pada diri Allah Ta'ala. Itu dusta. Prinsip dusta, kabar tidak sesuai dengan
kenyataan. Nah, berita tidak sesuai dengan fakta, itu bohong. Nah, tapi dalam kaitan tauhid, berita tidak sesuai dengan fakta yang ada pada diri Allah Ta'ala. Itu mustahil pada diri para rasul, yaitu lawan sidqun. Lawan daripada benar, jujur. Yang kedua, khianatun, yaitu lawan daripada amanah. Yang ketiga, kitman, dan yaitu lawan tabligh. Wallahu a'lam. Bahagian ketiga yang wajib kita ketahui pada diri para rasul setelah yang wajib, yang mustahil adalah yang jais, yang boleh, yang harus. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa min al-a'radil basyariyyati allati la tu'ad ila naqsin fi maratibihimul 'aliyyati kal maradi wa nahwihi. Dan harus boleh, kata-kata harus ini saya ingatkan lagi, bukan harus dalam pengertian bahasa Indonesia yang itu wajib, tapi yang harus artinya boleh. Ini dalam bahasa Melayu, kitab-kitab Melayu ya, Arab Melayu. Dan harus boleh bagi zat diri mereka itu para Rasul alaihi wassalam barang yang apa saja yang ia daripada kelakuan anak Adam. Artinya yang dia merupakan sifat-sifat manusia secara umum dengan syarat yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi. Jadi kalaupun itu sifat-sifat kemanusiaan umum yang ada pada diri para rasul dengan syarat. Bukan sifat itu menunjukkan kekurangan, kehinaan, kerendahan. Seperti sakit, wajar. Nah, tapi maaf kata sakit kalau sampai dia maaf saja, nauzubillah ya Allah, kita bukan menghinakan para rasul, sampai sakit mereka itu, misal kata berkudis, kudisnya itu sampai berulat-ulat, nauzubillah. Dan yang seumpama itulah itu tak mungkin. Dan inilah bahagian yang ketiga daripada tiga bahagian yang dituntut mengetahui bagi zat sekalian Rasulullah SAW. Yaitu barang yang harus, yang boleh bagi zat mereka. Nah, maka keluar, arti keluaran ini dikecualikan, tak masuk dengan kata-kata a'rad itu. Kan tidak ada a'rad. A'rad ini sifat. Dan ini digunakan untuk selain Allah Ta'ala. Sama ada malaikat, manusia, tumbuhan, hewan, benda padat, itu a'rad. Kalau ke Allah, sifat juga, tapi tak boleh disebut a'rad. Tapi sifat. Mengapa? Karena a'rad itu dengan sendirinya baharu. Kalau sifat, bisa baharu, bisa tidak baharu. Itu sifat. Dalam pemakaian bahasa Arab pun, sifat itu bisa baharu, bisa tidak baharu. Tapi kalau a'rad itu pasti baharu, sehingga kata-kata a'rad itu basyariyah. Nah, ini namanya tafsir ya. Nah, ini tafsiriyah. Al-basyariyah langsung menafsirkan a'rad. Sebenarnya tanpa kata basyariyah pun sudah cukup, karena a'rad itu kepada baharu. Ya, hanya baharu itu kan ada malaikat, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada bebatuan, itu benda padat ya. Maka disebutlah basyariyah. Kepada Allah tak boleh. Ya, kepada Allah tak boleh. Jadi pada diri para rasul itu ada sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusia. Maka keluar, tidak masuk, dikecualikan dengan kata-kata a'rad itu segala sifat ketuhanan. Maka tiada harus haram. Nah, ini khas dalam kitab Arab Melayu. Kata-kata tiada harus itu artinya adalah haram. Atas sekalian rasul bersifat dengan yang demikian, yaitu segala sifat ketuhanan. Karena bahwasanya sekalian rasul itu baharu, bukan pembaharu. Dalam artian pembaharu itu pencipta, bukan. Pas kalian Rasulullah, semua Rasul itu baharu. Dan yang baharu itu tiadalah bersifat ya dengan sifat ketuhanan. Di antaranya dengan yang qadim. Ini harap diingat. Dan keluar, tidak masuk. Dikecualikan dengan kata-kata basyariah itu segala sifat malaikat. Jadi para Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusia. Bukan sifat lain manusia. Maka itu diperlukan juga tadi basyariah. Karena a'rad saja itu masuk semua. Sebab ini khusus manusia, maka disebut basyariah. Ya, dikecualikanlah dengan kata-kata basyariah itu, dikeluarkan, tidak dimasukkanlah dengan kata-kata basyariah itu adalah sifat malaikat. Apa contoh sifat malaikat? Seperti bukanlah mereka itu malaikat laki-laki dan bukan perempuan. Maka bahwasanya tidak harus haram kita berkeyakinan atas mereka itu para rasul alaihi wassalatu wassalam bahwa mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Tak boleh akidah seperti itu. Dan keluar, dikecualikan, tidak termasuk yang boleh pada diri para rasul itu dengan yang tiada membawa, dan keluar
Tidak masuk. Apa itu? Yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi itu, barang yang ditegahkan daripadanya. Itu tidak masuk. Ya, yang ditegahkan daripadanya. Keluar, dikeluarkan dengan yang tiada membawa kepada kekurangan pada mereka itu. Ini bukan, ini salah nih. Ya, yang tiada ini. Ini salah. Ya, ini khata' fi tiba'ah, salah tulis. Dan keluar, dikecualikan, tidak masuk. Apa itu? Dengan yang membawa. Jadi yang tiada ini, tiadanya dibuang. Yang membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi itu. Apa itu? Barang yang ditegahkan daripadanya. Seperti dusta. Mustahil para nabi rasul dusta. Dan kufur. Dan lainlah daripada keduanya. Seperti buta. Apalagi? Jadi mustahil para nabi rasul itu buta. Apalagi? Sopa. Sopa ini ya bukan maksud apa-apa ya, minta izin kepada saudara kita yang sedang mengalami hal yang kurang nyaman, itu penyakit kulit. Dia belang-belang ya, belang-belang putih di kulit, biasanya ada di tangan atau di kaki, gitu ya. Apalagi yang membawa kekurangan yang ditegahkan selain buta, sopa, buduk. Ya, buduk. Buduk ini ya, lagi saya minta izin bukan bermaksud apa-apa kepada saudara kita yang sedang mengalaminya, itu penyakit kusta. Ya, jadi mustahil para nabi, para rasul menderita penyakit yang dimaksudkan ini. Adapun bala cobaan Nabi Allah Ayyub alaihissalam dan buta Nabi Allah Yakub alaihissalam, ada nanti penjelasan di bawah. Maka itu datang keduanya pada kedua Nabi Allah itu kemudian daripada sudah mengikut sekalian umat keduanya, dan itu tidak mengapa. Ini satu pandangan. Jadi Nabi Allah Ayub sakit begitu setelah semua umatnya beriman kepada Allah. Nabi Yakub sakit begitu, matanya buta, itu setelah semua umatnya beriman kepada Allah. Ini satu pandangan. Ya, ini satu pandangan. Nanti sabar, nanti di bawah akan ada pandangan lain. Dan hanya saja yang mustahil pada hak pada diri Rasul itu tatkala menyuruh ia kepada umatnya sebelum lagi mereka itu mengikutkan dia. Ini satu pandangan terhadap sakit yang diderita para nabi, di antaranya Nabi Ayub, di antaranya Nabi Yakub. Yang mustahil itu ketika mereka menyampaikan seruan agar beriman kepada Allah, sedang-sedang dalam tugas itu mereka sakit. Itu yang mustahil. Tapi kalau setelah umatnya semua beriman, tidak mustahil. Mungkin saja, kata sebahagian. Atau, ini pandangan yang lain, tafsiran. Atau dikata pada Nabi Ayub itu, atau ditafsirkan, apa yang terjadi pada Nabi Ayub itu kudil. Kudil ini kudis, sama. Jadi bukannya luka besar. Jadi, oh betul, bahkan pada saat beliau menyampaikan seruan kepada umatnya, bukan setelah mereka menerima semua keimanan kepada Allah, mereka menerima semua risalah Nabi Ayub. Bukan. Bukan setelah mereka menerima risalah itu. Bahkan ketika Nabi Ayub menyampaikan risalah itu pun Nabi Ayub sakit. Tapi sakitnya kudil. Kudil ini kudis. Yang biasa, kudis yang kecil-kecil. Bukannya luka besar yang kalau bahasa kita di Medan ini disebut pekong. Bukan pekong. Tapi kudis kecil itu biasa, seperti yang didakwa oleh orang awam. Orang umumnya mendakwa Nabi Ayub itu luka besar atau pekong. Bukan, itu kudil biasa. Ini tafsiran ya, tafsiran. Dan pada Nabi Allah Yakub itu, pada Nabi Yakub pula tersalut. Tersalut ini artinya terlapisi biji matanya dengan tai mata. Dengan sebab hilang anaknya, jadi beliau nangis, sedih, hilang anaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub pun menangis, adalah air mata. Saking banyaknya nangis, kotoran mata tadi tersalut, melapisi biji matanya. Jadi bukan buta juga. Ini harap difahami, ini tafsiran. Tapi yang jelas Nabi Ayub sakit, Nabi Yakub sakit. Yang satu sakit kulit, satu sakit mata.
kalau kita berteguh pada kalimat di atas tadi, yang tidak dimasukkan, dikecualikan yang membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang maha tinggi. Yang itu adalah barang yang ditegahkan daripada mereka, maka kalau kita konsisten pada pernyataan itu, maka itu berlawanan jika diyakini Nabi Ayub sakit pekong berulat besar, Nabi Yakub buta mata. Nah, ya, itu berlawanan. Walau ada tafsiran seperti itu. Jadi yang pas tafsirannya kita condong kepada itu kudis biasa pada Nabi Ayub, itu hal yang biasa pada Nabi Yakub, yaitu mata beliau terlapisi oleh kotoran mata. Jadi bukan buta. Memisalkan yang punya karangan itu Syekh Sanusi ini akan perkara yang harus, yang boleh pada hak pada diri mereka itu para rasul, sakit, dan yang seumpamanya itulah. Apa itu? Berkawin, makan, minum, tidur, dan lainnya. Daripada yang tiada membawa kepada kekurangan, kecelaan, kehinaan, kerendahan, pada martabat mereka itu yang tinggi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Seterusnya. Baik, hari ini sampai sini dulu. Insyaallah pada berikutnya kita mau menjelaskan dalil-dalil secara akal. Argumentasi-argumentasi rasional mereka para rasul itu bersifat benar atau jujur, amanah, dan tabligh. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.